Jangan, Mbak Melon aja, panggilin Mbak Melon. Iya, Mbak Melon. Tanya cewek melon. Ya, sebutannya waktu itu ada. Sebutannya Melon. Tapi yang tahu sebutannya lu berdua doang kan? Enggak. Kalau dia tahu mah ya sama aja bohong. Enggak. Oh, dia nggak tahu. Dia nggak kan? tahu. Hey, what's up guys? Back again di Toxic FM. Hari ini kedatangan artis Cowboy Junior, salah satu personil Cowboy Junior. Artis. Siapa? Ini Pak Kiki ya? Ya Kiki Cowboy Junior. Kalau ini kuku. Kuku Bima. Kuku kaki. Jadi karena jadwalnya sibuk, Waduh, enggak. jadi gimana Cowboy Junior masih jalan kan? Udah bubar. Oh, udah bubar. Kan jadi apa? BCL. Bukan, TBA. 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 Apa tuh? Tengku Bastian Aldi. Oh. Ini TBA? Iya. Oh, kirain tulang bakso ayam. Bisa jadi. TBA. Bisa sih. Jadi Ya, gitulah. Perkenalkan namanya dia adalah Ya, nama gua Ahmad Irsyad. biasa dipanggil Bangsat. Biar akrab, biasa. terus berarti pas dulu ngajar di 32 dipanggilnya gimana? Bangsat gitu. Ya, ada yang kadang kurang ajar kalau, "Woi, bangsat" gitu. Iya, Bang Irsyad. Bangsat. Lagi sibuk apa sekarang Bangsat? Sibuk saya sibuknya tidur, makan, main. Udah, Oh enggak, ini sekarang enggak bikin konten gitu, belum? belum mood. Oh belum mood. Iya. Kalau bikin konten tuh harus sesuai mood ya? Betul. Bener. Takutnya kalau nggak sesuai mood, hasilnya jelek. Itu gue juga kayak gitu. Biasanya gue kalau ngedit itu harus sesuai mood dulu tuh. Iyalah, takutnya kalau misalnya nggak sesuai yang kita inginkan, jadi males nontonnya sendiri. Benar-benar. Kalau gue punya prinsip tuh sebenarnya gue bikin apa yang pengen gue lihat sendiri sebenarnya. Kalau gue sendirinya nggak mau lihat, orang lain gimana orang lain gitu. Nah, itu dia. Kan dulu sibuk banget nih pas kelas 11 gitu. Dulu kan bikin ini, bikin itu. Sekarang Iya. kok udah jarang. Ngasih kesempatan buat adik kelas. Waduh. Sama si abang yang satu itu juga sekarang udah Ya, jarang. abang-abang galon biasa di bolak wareng. Kalau di 32 gimana? Pas di 32. Di 32. Pengen tahu dong pas lu ngajar di kita lu gua aja ya. Oke. Bangsat. Takutnya biar akrab aja nih Bangsat nih. Siap. Pas di 32 itu lu gimana sih sistemnya? Gue pengen tahu deh. Kalau di 32 karena gue di situ ngajar, udah gitu juga gue belum punya sertifikat nasional. Karena kan kalau di negeri itu kalau misalnya kita ngajar, kita harus punya sertifikat nasional kan, baru bisa diakuin. Nah, kebetulan gue belum punya. Jadi ya ngajar cuman bantu-bantu aja. Tapi berapa lama ngajar waktu itu? Cuman 2 bulan doang, karena sempat ada kasus di sekolah itulah, adalah. Oh, kasusnya kenapa tuh? Ya, satu dan lain hal lah. Masalah anak biasa lah, anak-anak. Apa sih kepo banget nih dia nih? Heran. Ya nanti kita obrolin di belakang. Culture shock gue pertama kali ngajar 32 itu gimana ya? Menurut gue lebih baik anak swasta dibanding negeri. Kenapa emang? Karena menurut gua anak swasta, sebandel-bandel anak swasta ketemu guru atau yang lebih tua dari dia pasti akan sopan. Tapi kalau anak negeri itu enggak, lulu gua sama gurunya. Oh itu yang kelihatannya anak negeri ya? Iya. Atau Kirain mungkin bagus. karena kasta. Misal anak 32 gimana? Maksudnya dari segi ini ya value apa bukan value sih apa ya? Orangnya kan biasanya kan kita bisa ngeliat nih, oh ini orang ini dari kasta yang ke atas nih, maksudnya yang Bisa jadi kayak tajir gitu. gitu. Bisa jadi kayak gitu. Karena mayoritas tuh dia balik sekolah tuh dianterin dijemput pakai mobil. Iya. Rata-rata kayak gitu. Anak papi ai. Iya anak papi mami ya. Yoi. Waktu itu ngajar berapa anak? Pertama itu cuma 4 orang, terus pas minggu kedua, minggu ketiga itu jadi 23 Jadi banyak. Tapi itu Lumayan. dibayarnya per anak atau per hari. Karena seminggu sekali kan. Oh, seminggu Ekskul cuma sekali. seminggu sekali. Tapi kenapa berhenti ekskulnya? Ya itu karena itu ada masalah juga dari anak-anaknya. Dari anak-anaknya bukan dari sekolahnya? Bukan anak-anaknya. Oh. Waktu itu pakai kamera apa ngajarinnya? Ada deh. 1100. Kamera sejuta umat. 1100. 60D. 60D. Terus kayaknya waktu itu pernah ngeliat bawa 1100 ya? 1160D terus sering juga pakai Nikon D7200. Iya, 7200 yang kemarin dibawa ke sekolah itu Nah, kan. ada itu tuh. Yang 60D yang lama udah bener belum?
Baru mati kemarin. Nah, mati lagi. Mati lagi. Waktu itu kayaknya pernah lihat di sekolah lagi di studio lagi belajar foto-foto ada 60D. Itu punya siapa? Ya saya. Oh. Kenapa sih penyakitan banget 60D-nya? Biasa. Kamera tempur. Iya tuh 60D emang badak banget sih. Gak tahu kenapa. Parah. Kemarin pas ke nikahannya Sensei, fotografernya pakai 60D. Terus kalau biasa ya VK mau gue pakai 60D. Udah pasti itu. Iya, kalau ada event classmate. Terus waktu itu lagi di, lu tahu Geraha Raya nggak? Tahu Geraha. Yang jalan yang kayak semitol gitu tuh. Iya. Kalau pagi ternyata di situ tuh ada fotografer jalanan. Iya, What Every Day Iya, biasanya. dia 60D juga. Karena gue pernah sekali perhatiin apa namanya? Wah, ini orang ada foto-foto apa nih gitu. Sekalian lewat, anjir 60D. Terus ngeh tuh ngelihat lensanya ring merah. Waduh, lensanya ngeri Iya, ya. lensanya body white body ring merah. Tapi Udah. kemungkinan gitu ada dua sih. Emang dia seri L lensanya atau juga dia pakai lensa yang apa tuh namanya ya? Apa? Samyang atau apa gitu. Oh, enggak, tapi kan kalau yang punya body putih kan Canon doang. Iya bener. Iya, nggak ada lain. Betul itu. Body putih Canon doang. Waktu itu kan kita sempat ngomongin lensa ya, Syat ya? Yang lu bilang f-nya berapa? 0, berapa? 0,95. Kayaknya waktu itu gue pernah lihat ada yang lebih kecil dari 0,95 deh. Kayaknya ada. Samyang deh kalau nggak salah. Apa ya? Gue waktu itu Bukan, pernah bukan. SS ke lu dah. Waktu itu. Bukan brand Samyang, temen apa ya lupa deh. Iya, Cuman pernah belum masuk Indo itu. Iya, waktu itu gue pernah SS kan, Syat ini ada yang lebih kecil nih daripada 0,95, 0,5. Iya, oh itu Seven Artisan kalau nggak Oh salah iya, deh. Seven Artisan ya? Seven Artisan. Ya itu waktu itu gue sempat wah ini aja yang pakai 1,8 aja buat gue udah wah gila lumayan banget nih bokehnya. Betul. Gimana yang di bawah 1,8 nih gitu. Lebih gila lagi. Tapi ya cuman buat fotografer model doang, nggak bisa untuk objek yang lebih luas lagi karena kan jarak fokusnya dia kan jadi semakin pendek tuh. Gerak dikit udah ngeblur, gerak dikit udah ngeblur. Karena kalau gue pakai ini, misalnya lu lagi begini nih posisinya, terus nanti lu maju. Karena pernah kasus gue lagi ngedit, dia maju udah ngeblur tuh dia. Pasti karena fokusnya berubah. Iya, fokusnya berubah. Cuman Kayak rata-rata orang kalau buat pakai lensa manual gitu dia lebih ke buat fotografi aja sih dia. Iya, fotografi ini. Biar lebih puas sama hasilnya. Makanya pengen banget nyobain sebenarnya yang 70-200 ring merah Canon sih. Wah, itu enak banget. Ya belum sampai ke Sony sih, tetep lah kayaknya sensor Sony itu paling bagus, paling the best. Tapi ya budget belum sampai ke sana ya kan, belum ada. Apalagi lumayan mahal, apalagi kalau udah ngomongin seri G. Waduh, G Master. Iya, G Masternya Sony itu gila itu. Tuh udah kalau punya A7S yang A7 generasi pertama aja. Terus punya lensa G, udah deh tuh kayaknya gue bakal bikin ini deh, nawarin diri buat kalau teman ada yang nikah sini gue bikinin video pre-wednya, video weddingnya. Karena udah pede dengan Iyalah, kayak gitu. iya. Nenteng-nenteng, A7 sana. Iya. Gokil udah. Beli gimbal udah Pede banget. pede banget. Cuma saya lagi tertarik sama ini nih. Canon R8. Oh, R8. R3 dong yang harganya 100 berapa tuh? Nggak ada. R8 aja sekarang barunya masih 30-an. Iya, R8 itu body only kan? Body only. Kayaknya kamera sekarang rata-rata body only deh. Iya. Body mirrorless sekarang tuh udah nggak ada lagi body yang segede DSLR gini nih. Udah nggak ada, Lebih kecil lagi bodinya. Terus sistemnya dia kan udah nggak pakai mirror. Enggak. Dia udah langsung di frame-nya. Kan kalau yang kamera-kamera ini kan masih ada mirror yang nutup, bukan nutup ya. Kalau kamera-kamera sekarang kayaknya udah nggak ada, itu dia langsung ke full frame-nya itu tuh sensornya. Terus gimana nge-gym prospeknya? Jadi ada bahas nge-gym. Iya, kemarin gara-garanya kan lu bilang, "Pak, saya nge-gym nih." Kemarin lu ngajakin anak siapa dah tuh yang nge-gym juga? Siapa? Waktu itu yang kita ngomong di depan ICT. Oh, itu Andika. Dekat sama Andika. Itu teman SD saya, teman kecil itu. Tetanggaan. Enggak, cuman dari SD, SMP, SMK bareng terus. 12 tahun sama dia. Kok bisa gitu? Tapi rumah nggak deketan? Rumah dia mah di Gagas, jauh banget sama saya. Saya diimpres jadi Gaga. Oh. Apa mau ngerokok dulu ngerokok? Waduh, jangan. Biasanya kalau bintang Ngerokok. ngerokok nggak apa-apa. Terus nge-gym udah berapa lama jadinya? Udah sebulan lebih?
Adalah sebulan lebih mah. Bulan lebih. Maininnya apa aja nih sekarang? Pasti pas lu pertama kali nge-gym, lu mau makan susah ya? Gini ya. Udah terbiasa sih, cuman awal-awal Awal-awal tuh pasti kayak gitu ya, lu mau mandi tuh susah sakit. iya, lebih ke otot dada sama otot punggung belakang. Back sini. Iya, karena kan fokusnya kan di situ kan, jadi bangun tidur aja rasanya kayak badan kayak diikat. Wah, gua tuh pernah dulu tuh pas pertama kali. Dulu tuh ada gym di Cipadu, apa ya namanya ya? Aura Fitness deh. Jadi gue dulu sama temennya dia nih, ada tetangganya namanya Enjoy. Enjoy. Dulu gue kan main basket. Yang kayak cowok. Oh, tahu. Dulu kan gue main basket sama dia tuh main basket. Nah, terus dia bilang, Terus. dia bilang, "Yo, nge-gym yuk." Ya, ayo. Nge-gym dah tuh gue sama dia, gue samperin dulu kan ke rumah nge-gym set. Diajarin tuh dulu. Kalau baru pertama kan diajarin sama yang punya gymnya dulu tuh. Iya. Ini mainnya gini, ini mainnya gini. Gue pulang, mampir ke The Besto yang ini loh. Yang deket Kreatif Lot itu kan ada tuh. Yang sampingnya Warkop. Makan burger. Gue gak bisa gini anjir. Gitu. Karena sakit itu. Iya, Cuma sakitnya itu bikin lagi. Sakit tuh, wah anjir. Abis itu gue kagak nge-gym lagi tuh seminggu. Ya, Nah, ternyata kalau kita emang mau nge-gym kan harus rutin ya biar nggak sakit. harus rutin. Nah, tiba-tiba si Joy ini, si temannya dia ini bilang ke teman gue dulu cukup punya teman deket. Gue tuh kalau sama dia kayak biji dah berdua. Waduh. Nempel Munas mulu. namanya. Gue bilang, nge-gym nih sama si Andrio gini. Dia ngikut dah tuh sebelum latihan basket, gue nge-gym dulu. Wah, baru latihan penyakit. basket. Wah, gue latihan apa nge-gym pas latihan fisik anjir. Waduh, makin mampus gue di situ, besoknya tipes. Waduh, biasa kaget. Iya, kaget karena capek banget anjir. Dulu pelatih gue tuh keras juga tuh dulu, gila. Gue bilang kan gue habis nge-gym nih, gue nggak bisa apa namanya latihan keras gitu. Nah, siapa suruh nge-gym kan gue udah bilang latihan fisik. Kalau misalnya bulan ini gini fisik, waduh ya udah gue nggak bisa ngelawan lagi. Gak bisa deh kayak gitu dah. Pelatih kalau ada pelatih bilang A ya A gitu, nggak Betul, bisa betul. berubah jadi B. Gila, Galak. banget. Terus gimana Apa tuh? perubahan yang dirasakan setelah nge-gym? Katanya makan dada ayam mentah mulu nih. Enggak. Pertama-tama waktu itu sempat nyobain dada ayam di jus. Oh, kirain ayam hidup dimakan gitu. Limbat kali saya. Dada ayam di jus. Dada ayam apa di jus. rasa? Ya kayak gitu rasanya amis. Air gitu juga. Tapi Sampai muntahin ya. Enggak sih. tapi mateng nggak? Dimasak dulu nggak? Enggak. Dada ayam mentah. Di jus. Di jus tuh tambahin itu suplemen ya. Oh, Tambahin suplemen. apa- Cuman nggak terlalu banyak. Gue nggak ngebayangin anjir Kalau itu dada ayam. proteinnya tinggi banget. Dada Kalorinya ayam rendah. dadanya emang itu gak sih? Iya, memang dada ayam proteinnya tuh tinggi. Cuman Iya. kan Kenapa tuh? mentah. Iya, enak-enak aja sih. Aneh. Emang dia kalau sekolah sekarang makannya apa? Brokoli, Oh iya sih, brokoli. tahu telur. Iya, tahu telur. Telurnya apa Kayak kuningnya gitu nggak? Sama, cuma bedanya dia nggak pakai bumbu, udah gitu aja. Pakai kuningnya nggak? Enggak. Putihnya doang. Kalau kan? makan kuning 2:1, Iya, dua putih, satu kuning. Iya. Terus ayam dipanggang gitu doang. Kadang kalau saya nggak suka dipanggang sih, jadi dikukus aja gitu. Oh, direbus. Kalau gua biasanya ini gua panggang. Tapi kan ayam biasanya kalau dipanggang gitu doang keluar minyak-minyaknya tuh. Iya. Nah, itu jadi nanti dia dari situ tuh. Cuma Betul. dibolak-balik gitu doang. Paling Enak gitu. Paling bumbunya ini bawang putih, bawang merah, cabe di apa namanya? Kunyit di blender, dikukus dulu. Dimarinasi dulu. Terus goreng pakai tepung. Lo. Ayam Kentucky itu namanya. Suka KFC. Dari awal enak nih, kok jadi KFC? Iya kan bumbu kan gitu. Biasanya gue panggang gitu doang. Ah. Tapi ada bawang putih, bawang merah, garam, merica, kunyit. Cuman kalau untuk orang yang nge-gym disaranin jangan terlalu asin. Karena asin itu Kan basah. Garam itu kan basah, bikin Iya. basah. ningkatin kalori juga dia. Kadar air dalam Bener. tubuh. Berarti udah diet karbo dong. Udah semuanya saya cobain. Terus? Defisit kalori udah cobain. Pakai ini dong, fat kalori. Ada nggak pakai handphone? Wah enggak.
kalau kita kan rata-rata laki-laki itu kan kalori maksimalnya itu 1000 berapa gitu per hari. 1100 sampai 1200. Kalau gua 1000 pernah gua coba. Waduh. Jadi kalau dulu itu gue gini, sistemnya nggak tahu ya kalau buat tuh cocok atau enggak. Gue tuh makan cuma di malam. Berisik banget lagi. Bacot. Tahu. Pedang gua mana tadi? Gue tuh makan cuma di malam. Jadi dari pagi sampai sore tuh gue nggak makan. Oh, itu salah. Kalau gue gitu tuh dulu. salah. Tahu OCD nggak? Obsessive Carbohydrate Diet. Tahu. Nah itu jadi 24 jam dia nggak 24 jam itu makan cuma sekali. Kan ada yang jeda waktunya 8 jam, 6 jam. Itu. Oh, kalau saya nyoba itu cuman saya makan di sore. Berapa jam jendela makannya? Saya hampir 10 jam kalau nggak salah. Tapi makanannya ada yang dihindarin kan pasti? Pasti ada yang dihindari. Nah kalau gua makan apa aja. Tapi makannya sekali. Gitu. Jadi sama kayak cheat day, cheat meal. Iya cheat meal. Kalau cheat mealnya di Obsessive Carbohydrate Diet itu di satu hari. Iya. Misalnya gue di minggu doang nih, gue bisa makan apa aja tuh dari pagi, siang, sore gitu. Cuman kalau misalnya di Senin sampai Sabtu, biasanya gue tentuin gue makan cuma di jam 7 atau gue makan cuma di jam 6 gitu. Iya. Nah, gue makan di jam 6 Senin atau jam 7 Senin. Nah, nanti ketemu hari Selasanya gue makan di jam itu lagi. Misalnya ya gue makan jorok gak apa-apa gitu. Jorok dimakan anjing. Oke, lihatnya mukanya Pak Is tuh, jorok banget kan. Jorok. Enggak dia belum. Enggak. Refleksnya gitu ya. Aduh. Wah, es. Minum dong. Takutnya diracunin sama Disa nih. Itu sengaja emang gue pengen lihat lu. Mati dong. Ya. Ntar dulu baru menit keberapa ini? Udah beludahin. Ya, lu ntar nurut dah sama dia. Tapi nggak apa-apa sih, lu kan mirip sama mantannya dia bilang. Waduh. Selalu ya. Nggak, kok bisa sih waktu itu tercetus dia mirip sama mantan lu waktu itu gara-gara apa sih? Lu yang nyetusin bukan gua. Gara-gara Oh, video iya. klip. Iya, video klip kan. Gitu video Video klip. Terus dia pinter banget lagi milihnya apa Irsyad aja ya? Pas Ya gue karena Irsyad doang yang mau bantu gua Karena pada saat itu. abis itu dipikir-pikir, oh ternyata Irsyad mirip mantannya Disa. Oh, dia yang ngomong ya Irsyad. Tapi gue belum pernah lihat sih. Tapi mirip kan sama lu? Gue gak ngerasa mirip. Susah. Udah lupa ya. Lu pernah lihat mantannya Disa nggak? Enggak. Orang Boleh dong. dia mirip Mirip kan? dari pos untuk gue juga mirip. Emang iya? Enggak anjir. Waktu itu lu foto yang gedean iya. Dia tinggi. Lihat di mana? Di SD-nya kan itu bukan MRT di sebelum putus. Woi. Sebelum putus, ya udah makanya. Jadi, gua nggak pernah ngelihat Isa tuh punya pacar nggak sih? Punya. Mana ada? Dulu pernah sempet dekat Sama siapa Syat? sama Nggak ada. inian si Siapa? Siapa dia namanya? Nadira. Harusnya pertanyaan Bapak itu dilontarkan ke saya sih. Oh iya. Kenapa? Nanyanya ke dia maksudnya. Iya nanya ke Pak Is ini Irsyad itu pernah punya pacar nggak sih? Pernah. Oh, kalau pernah punya pacar pernah dia mah. Ide. Enggak selama ini pertanyaan nih selama 3 tahun nih lu kenal Irsyad, ada nggak teman satu kelasnya yang dideketin sama dia? Udah. Waduh. Ada juga yang Dua, Pak. Waduh. Tapi ada yang sampai jadian nggak? Enggak. Hah? Kenapa Syat? Kok nggak sampai jadian Syat? Bukan dari saya nih. Cerita yang pertama deh, Cat. Yang akhirnya malah kita berdua yang jadian. Waduh. Ya, gimana Syat? Gimana Itu kok? lebih seru loh. Yang pertama tuh lebih seru. Wah. Dia Taruh. ini. Taruh. Kita. Ya, Jijah sama Pak Is kejadian itu awalnya kenapa? Ya gimana sih? Gimana? Orang kita Coba ceritain, Wah, penasaran itu. aku. Gila itu. dia ngambilin. Oh, itu ya. Iya, coba ceritain. Kan apa aja tadi bebas. Iya sih bebas, Iya. cuman saya jadi Tapi oke. Saya agak lupa ingat soalnya. Iya deh yang seingat di pikiran lo aja. Oh, gitu tuh saya mau apa sih mau main ya kita ya? Pulang dari rumah Kadisa yang bahas konsep. Oh iya, pulang dari rumah. Mana yang 2 SM? Pulang dari rumah Oh, lu. yang belum jadian. Ya, Iya, dia bukan belum jadian. Terus Entah gue chatting-chattingan kan, ngajakin sama itu yang saya waktu deketin. Siapa? Mrs. X aja, udah X aja. Iya. X. Tahu soalnya ntar mah. siapa dia? Jangan Mbak Melon aja, panggilin Mbak Melon. Iya Mbak Melon. Tanya banget cek melon. Ya, sebutannya waktu itu ada.
Sebutannya melon. Tapi yang tahu sebutannya lu berdua doang kan? Enggak. Kalau dia tahu mah ya sama aja bohong. Enggak. Oh, dia nggak tahu Dia nggak kan? tahu. Terus? Jadi saya ngechat kan, saya ngajakin dia kan. Main. Pe gitu. Enggak. Gimana ngechat? Biasa deh, kayak ngechat biasa. Lagi ngapain gitu ya, kan. Mbak Melon gitu. Enggak Mbak Melon dong. Ya. Rame nih abis ini. Terus? Ya habis itu saya ngajakin dia keluar jalan-jalan kan. Jemputnya di rumah apa di depan Kang? Depan kamar saya jemput. Wah. Dengerin dulu Pak, dengerin. Iya, iya, iya. Disuruh ini. Iya, iya. Nah, saya kan waktu itu mau ngajakin dia beli takoyaki kan. Iya. Sekali Di muter-muter. itu, di tempat yang biasa kita jajan. Iya. Saya mau ngenalin dia, pokoknya ada makanan enak gitu kan. Iya. Saya ngajak dia tuh Pak Is sama Jija. Hmm. Ikut enggak? Ya udah gue ngikut. Sampai di rumahnya dia bilang nggak bisa karena di rumahnya nggak ada orang. Dia sendiri. Akhirnya saya di situ tuh main ya kan. Main di kamarnya. Enggak dong. Di luar dong. Astagfirullahaladzim. Main di rumahnya Mbak Melon. Iya. Kenapa mesti ditegaskan kali lagi ya? Saya nggak enak sama dia. Takutnya main di rumah Jija. Enggak dong. Terus? Habis main, tiba-tiba nih hujan deras. Ke kamar. Enggak dong. Tahu kan Pak, hujan dingin ya. Iya. Terus basah ya kan, main gitu kan. Ya udah tuh ketemu sama neneknya, dikasih makan, minum. Tapi gitu. ada dia. Ada. Oh, ada Ini dia. mereka ini saksi bisu. Berempat udah. Iya. Berempat. Iya, iya. Terus? Ya udah kan hujan, nggak jadi. Saya bete dong. Ah udah saya pulang. Besoknya mereka jadian. Iya, lu Cat, lu gimana Cat? Ah, berakhir kandas. Enggak kan? Karena apa ya? Katanya dia masih belum move on. Iya. Masih gamon. Sama Dia sama ada dia. waktu itu kelas berapa? Saya Iya. Dia kelas 10. Naik kelas 11 ya? 10 kelas 7, tiba-tiba 10. mau naik kelas 11 kalau nggak salah kelas tuh. 11. Dia masih gamon sama angkatan berapa? Tapi ini gitu. teman sekelas. Sekelas. Oh. Terus kalau yang satu lagi? Waduh. Ya. Enggak, aku mau tanya yang kata pernah lu post itu Yang mana tuh? di Instagram. Yang Pernah mana? ada pakai lagu kayak bayangan gitu dong enggak? Nah, Lu siapa tuh? bentar dulu deh. Bentar sebelum lu jawab. Lu dia ngomong-ngomong post masalah post. Gue tiba-tiba kemarin ngeliat postingan WA story lu kayak hari Rabu berkah gini-gini. Anjir, Irsyad tuh bener kayak begini nggak ada Itu apa karena iseng gitu, gue iseng kan. Wih, apa tuh bunyi? Tiba-tiba ada suara bunyi. Takutnya gue dibuang habis ini kan gak lucu. Oh, waktu itu hari Rabu itu. Iya, kayak pintu Karena kebuka. 1 Desember ya. Iya. Karena mulai sekolah kan, iseng nih buka TikTok kan. Wah, kok lucu nih, coba siapa tahu rame. Makanya saya pasang status WA. Set rame banget yang komen, amin, amin. Iya, soalnya kan story lu itu kan doa. Iya. Story WA lu doa. Dan itu enggak gue private, jadi gue Iya. buka untuk umum kan. Jadi nenek gue ngechat, encing gue ngechat, abang gue juga ngechat. Tumen-tumenan lu Islam lu, Buset, jelas nama Ahmad Ahmad Irsyad Irsyad. dipanggil bangsat. Kurang Islam di mana Oh, coba tuh? gila. Wah, kacau ini, kacau. Kacau. Nah, terus yang kedua gimana Cat ceritanya, Waduh, Cat? kirain Berarti yang kedua tuh yang lu pernah post di story kan? iya. Nah, berarti Jalan-jalan kan? Aduh. berarti yang kedua itu lu tahu. Tahu gua. Lu tahu sih. Gua nggak tahu sih orangnya tuh bener lah itu dia apa bukan. Itu kan si itu kan D kan? Ya. Bocahnya Sebenarnya kan? ini Mas saya kan. Waktu yang jalan-jalan juga kita berdua ikut ya? Iya. Oh lu ikut? Lagi-lagi Pak. Emang mereka berdua ini saksi bisu. Saksi minum saya. dong. Iya aja. Jadi yang kalau yang kedua itu teman sekelas juga. Sekelas juga. Itu udah kelas 11. kelas 11. Nah, itu ceritanya gimana? Awal deketnya. Nggak pernah, ntar dulu deh. Pertanyaan gue tuh satu yang di awal. Lu bisa suka sama orang yang pertama ini karena apa? Kenapa ya? Biasanya kan ada sesuatu yang identik sama dirinya dia yang membuat lu kayak gitu. Kalau waktu itu kan ada yang ngegangguin ada yang ngecat Asia karena rambut lu bagus deh gitu. Awalnya dari situ tuh biasanya gitu. Kok yang ini cakep deh. Kok dia mirip Nada Corbuzier deh gitu. Kayak anaknya dari Corbuzier ya, saya baru tahu. Umur lu berapa? Umur berapa? Umur 16. Oh, si Nada 15. Beda setahun udah.
Iya. Tuan dia. Terus saya foto tuh saya kayak dikubur, saya kasih. Om mau ngangkat anak lagi nggak om? Nah, kalau yang sama orang pertama ini lu sukanya karena apa nih? Gak tahu suka aja sih. HP lu, Chat. Saya goblok. Berisik banget tuh HP. Apa namanya? Karena suka aja. Biasanya kan Suka. karena ada sesuatu yang dia gini deh gitu. Atau emang Saya nggak tahu kayak apa sih? lu- kok lucu gitu? Tar dulu, biarin dulu aja. Biarin dulu. Lucu. Kayak lucu aja sih. Tapi lu udah ngincer orang ini dari kelas 10 pasti. Iya pasti. Dari awal masuk. Iya, kayak- Dari gua ngajar. Ya. Emang ngajar pernah? Gak pernah. Kirain gitu kan. Oh, dari kelas 10 udah ngincer nih orang. Udah ngincer kayak Tapi lucu banget gitu sampai kan. sampai sekarang orangnya orang aktif atau orang yang sekolah pulang? Dia jarang masuk sekolah malah. Hah? Jarang masuk sekolah. Oh, Karena emang dia apa sih sekarang sakit gitu kan. Kok kenapa? Mentang-mentang sakit. kan yang sakit nggak cuman ayah. Ayah kalau nonton ya. Andrea udah ngomong bukan gua. Lah Disa ngomong. Iya. Kan gua nggak ngomong ayah. Parah. Waktu itu ayah gua ajakin makan bakso. Sakit. Sakit. Iya. Ya. Iya, Mak. Emang dia begitu sih. Nah, terus kalau yang sama orang kedua kenapa nih bisa deket? satu itu lucu. Nah, ya gimana lucunya? Suaranya gedein aja dong, nggak usah pelan-pelan. Yang gemes-gemes, muka-muka gemes gitu loh ya, masih bocil. Kayak bunga gitu, model-model. Enggak tahu kenapa gitu sih sukanya sama. Aduh, kacau. Itu kayak handphone di silent ada ini apa tuh? Iya. Di post di atas bikin meme. Ontak. Gimana sama orang yang kedua nih? Orang yang kedua pernah diajakin ke takoyaki kak? Wah, kalau dia banyak banget saya ajakin kemana aja itu. Waduh, kenyang dong tuh orang. Lu ada yang mau nggak? Nih kayaknya Asia tiba-tiba ya. Shaila. Ini model-modelnya kayak Shaila tau. Enggak. Lucu-lucu gemes kayak gini. Gemoy gitu. Iya, enggak tahu kenapa tuh. Enggak tahu kenapa saya suka sama cewek nih ya. Hah? Yang lebih pendek dari saya gitu. Oh, Kayak lucu tapi aja gitu. cabi-cabi gitu nggak? Iya. Cabi-cabi. Gitu. Wah, gila lah. Terus rambutnya panjang atau segini? Kacamataan nggak? Dia enggak, rambutnya agak panjang sih. Oh, Sedang. bajunya hitam nggak? Lah, gue hitam. Aku hitam juga. Tanya nih cewek apa cowok? Mah berisik. Udah record lagi. Ya, biasa Kalau lah. yang sama kedua ini berarti orangnya cabi-cabi gitu. Iya, cabi, lucu. Tapi gitu. kerudungan ya? Kayaknya kerudungan semua ada. Kerudungan semua. Iya. Saya anaknya Islamnya banget. Oh, lu yang kerudungan? Waduh, enggak Oh, dong. enggak. Si Doi, Doi. si X ya. Si Kalau X. yang tadi Mbak Melon, yang ini Mbak apa? Enggak tahu lah. X aja. Mbak Nana. Mbak Nana. Pisang dong. Nah, deketnya berapa lama? 6 bulan itu udah lumayan lama sih. Tapi sempat menyatakan cinta nggak? Dari awal. Gimana ngomongnya? Di chat atau ngomong langsung? Pertama saya chat. Iya, gimana ngechatnya coba? Halo Mbak Nana. Enggak, waktu itu kan saya lagi bikin SW guys. Iya. Terus WA. Kayak harus galau gitu. Saya iseng-iseng aja, padahal saya nggak galau. Terus dia ngechat, Iya, dia ngechat. ngebales story. Iya, galau mulu nih gitu kan. Itu kalau misalnya gue nggak tahu ya, kalau buat laki-laki kayaknya itu sebuah tanda deh. Kayaknya dia merhatiin gue nih. Iya, benar. Iya kan? Itu benar banget. Asli, nggak bohong. Kayaknya dia merhatiin status gue deh. Nah, gitu. itu dia kan. Galau mulu. Iya, adalah saya bilang gitu kan. Cerita gitu kan. Ceritalah gitu. Ada dah gitu. Dia yang nyuruh cerita. Iya. Nah, itu tuh kayak rasanya kayak, wah anjir nih. Kita kayak gimana gitu ya Kacau, rasanya. laki-laki tuh kalau dikasih lampu hijau, gas. Bener itu bener. Nah, terus lu cerita nggak? Cerita aja bla 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 bla. Terus kode-kode dulu tuh saya kan. Duh, gue lagi suka sama orang nih. Ke dia ngomongnya. Iya. Nah, terus Cuman gue nggak berani ngomongnya gitu kan. Dia ngomong lah dia. sebenarnya gitu. orang yang suka itu Iya. lagi chat itu kan. Iya, gue terus lagi ngechat dia kan. Ya udah. Ya maafin lah kalau gitu bla 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 gitu kan. Itu gue langsung ngomong blak dah gitu. Dia kaget dong. hah, sama gua gitu. Iya, terus saya ngechat bla 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 panjang.
Lumayan sakit tuh. Lumayan sakit. Kenapa sakit? Karena apa ya? Wah, susah dijelasin dengan kata-kata, wey. Ya udah jelasin aja. Orang nangis yang basah jidatnya. Dilap dulu. Mata gue dilap, pindah ke dilap. sini. Gue kayak habis lari maraton. Tegang amat bahas cinta. Anjing. No woman, no cry. No woman, no cry. Ada gak Bob Marley kali? Reggae banget. Nah terus udah nyatakan cinta atau ternyata nyatakan Ditolak cinta? sama dia. Ditolaknya gimana? Ditolak sih halus banget gitu. Sebenarnya gue juga suka gitu tapi Enggak, gimana? dia kayak apa sekarang tuh belum tepat menurut dia kayak gitu, kata dia gitu. Tapi gue apa sih kata dia, gue ngusahain buat lu masuk ke hati gue, dia ngomong gitu. Berarti kan dikasih lampu hijau dong gue kayak gitu kan. Ya udah, gimana kalau kita sekarang jalanin dulu aja dulu, dia ngomong Dia ngomong gitu? Ya udahlah, jalanin 6 bulan. 6 bulan jalanin HTS berarti. Iya, Hubungan aduh. sampai status. Terus Rusak udah sih. dijajanin kemana aja. Iya. Duit udah habis. Bener. Terus mau pernah minta balikin duit gua gitu? Enggak pernah Oh, dong. enggak pernah. Enggak, yang bikin saya nyesek tuh ituan apa? Udah saya sering ngajak ke rumah. Jadi orang kamar? Rumah, oh enggak dong. Oh, enggak, kirain ke kamar. Takutnya. Orang rumah kan udah tahu gitu kan. Pernah dibawa ke kamar? Enggak. Oh, kirain. Ini anak bahasa kamar. Kan pertanyaan. Pernah dibawa ke rumah? Kan hotel bisa. Selain kamar gitu atau kamar mandi gitu. Jangan kamar mulu. Ke dapur gitu? Di teras sih biasa sih. Enggak lah, di ruang tamu aja biasa. Oh, di ruang tamu. Di ruang Sambil tamu. pegang-pegang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak boleh, nak. Pegang tasnya mungkin gitu. Enggak boleh. Jaketnya gitu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi udah cukup belum sama hasilnya? Apanya? Itu dia udah cukup belum? Hasil apa? Udah puas belum Iya, sama puas belum. sama yang kedua ini selama 6 Enggak, ya bulan? udahlah gitu. Iya. Sekarang sih udah lah ya. Gak usah dibahas lagi kan. Buat apa juga gitu ngarepin. Buat Anda Bang. Ini emang tim kreatifnya aneh ya. Berarti udah puas sama yang ini. Ya udahlah. Jadi kalau udah puas dibuang gitu aja. Enggak dibuang. Dikasih ke dong. orang? Enggak. Ilah. Sedih. Enggak tahu. Nah, Maksudnya terus- yang bikin sick tuh udah saya kenalin orang tua. Saya kenal bokapnya juga gitu, nyokapnya saya kenal gitu kan. Oh, kenalan ke abang. Udah. Iya. Udah sampai jual kamera ya katanya buat. Enggak Oh, dong. enggak. Lensa apa? Buat ngajakin dia jalan. Enggak dong, Oh, enggak. enggak. Apa motor katanya sempat digade juga ya Enggak, BPKB buat enggak. jajanin dia ya. Ini buat yang cewek yang deketin bangsat. Jangan gitu kak. Jangan dong, bahaya. Lu nggak tahu kan Irsyad udah jual harga dirinya buat lu. Wah, enggak jual harga diri, harga duduk. Soalnya dia lagi duduk, Iya. nggak lagi berdiri. Betul itu. Kalau lagi diri ya harga diri. Terus? Oh, lu udah sempet kenalin ke orang tuanya dia juga lu udah tahu. Udah kenal juga. Terus kenapa bisa akhirnya kandas? Gak tau sih, emang sikap dia aja yang bikin saya nyuruh pergi gitu. Kayak seakan-akan dia bilang ke kita kalau lu pergi aja gitu, tapi secara ini ya. sikapnya dia gitu kayak bikin, udah lah lu pergi aja lah, ngapain sih? Tapi akhir sikapnya yang lu ngerasa kayaknya dia udah nggak mau deh sama gue gitu, pas apa? Karena waktu itu kan kepatok PKL kan. Oh, pas masih kelas 11. Udah gitu Satu tempat PKL. Enggak, kebetulan saya sama dia beda tempat PKL. Oh, heeh. Sama-sama lagi sibuk tugas akhir lah. Ya, lagi karya tulis kan? Belum, lagi mau bikin tugas akhir di tempat PKL. Oh, heeh. Nah, semenjak dia bikin tugas akhir tuh sering hilang-hilangan juga. Oh. Dikabarin, ntar balasnya kapan tahu. Nah, sebenarnya dia lagi jalan sama cowok lain kayaknya. Bisa jadi. Kacau lah. Tapi lu ngilang sendiri atau kayak ya udahlah kita udahan aja deh kayaknya gitu atau Nggak ada omongan sama sekali. udah ngilang gitu aja. Iya. Terus sekarang ada yang lagi lu incar lagi nggak? Anak kelas 10 gitu? Nggak ada lah. Kayaknya ini deh. Enggak, Sumpah yang enggak. pertama mirip banget dia loh. Yang mana? Ini dia. Dia siapa? Yang pertama ini, yang Mbak Melon itu mirip dia tuh. Mana siapa? Ada nggak fotonya? Waduh, jangan dong. Nah, foto yang berempat juga ada kayaknya. Hehehe.
Enggak ah. Mirip. Enggak. Ya, dia. Sekilas mirip. Matanya sih iya. Nih. Bibirnya mirip. Enggak dong, enggak. Mbak Mela. Mbak Mel. Itu teman sekelas. Kok gue gak pernah lihat ya pas kelas 10 ya? Apa karena jarang ngajar ya? Emang pernah ngajar? Assalamualaikum, pulang lagi. Iya. Ceritain dong gue kalau ngajar di kelas lu gimana sih dulu? Ya jelas. Oh, lempar meja ada nggak? Lempar meja. Gokil juga. Gokil, gondrong dekil. Bangsat. Terus tadi gue masih penasaran sama yang cewek kedua ini. Kayaknya cewek yang kedua, tapi cewek kedua ini sekarang punya pacar nggak? Enggak. Yang sih. lu tahu? Enggak. Cuma Tapi kayaknya kayak- sih lagi deket. Enggak tahu Kayaknya juga ya. anaknya ini deh kayaknya kalem. Kayak Anaknya kalem. anaknya kayak Lemes sih. iya. Oh, parah. Enggak kayak bukan orang yang aneh-aneh gitu loh. Tapi kok bisa ya? Apa karena waktu itu lu karena belum nge-gym kali ya? Coba kalau waktu itu lu udah nge-gym. Oh, enggak tahu ya. Mungkin dia kan lebih kalau misalnya dia nanya, "Syat, lu tahu ini enggak Syat? Ini kan lu bisa di situ tuh." Anak Di aja situ banget tuh. ya. Pamer otot. Iya. Flexing. Enggak Ya, boleh. kalau orang nggak kan boleh. flexing harta, ini flexing otot ya Enggak kan? boleh, enggak boleh flexing. Aturan lu kalau deketin itu pas otot lu tuh udah 7. Kok tiba-tiba gua ini ada apa nih? Waduh. Tahu ya? Kalau gue bilang tahu dong ntar orangnya. Wah, dekat dong. iya. Takut gua. Gue juga nggak tahu kenapa gue bisa manggil ya. Nah, Kayaknya waktu itu karena dia lagi ngedit di ruangan. Terus yang diedit itu cuma di bagian-bagian tertentu. Terus dia kan gue mau pulang, dia kan belum pulang tuh. Ah. Jadi gue suka bercandain. Kan temennya yang pakai kacamata tuh yang kurus. Kamu pulang dong, emang kamu nggak dicariin pacarnya? Nggak punya pak, dia nggak punya pacar gitu. Oh ya udah, ya udah gue panggil. Oh ya udah, ntar kamu sama saya aja deh gitu, gue gituin. Nah dari situ kan dia sering ke ruangan tuh ngedit. Ayang ayo pulang ayang gitu, apa aku pesenin Gojek gitu. Gue selalu gituin dia mulu tuh, gue kecanain dia mulu. Tapi untungnya nggak ada yang baper. iya. Ya, maksudnya nggak, dia tahu cuma sekedar bercandaan gitu. Soalnya ada anak kelas 12 tuh baper. Padahal nggak gue gituin ya, bercandanya beda. Siapa tuh? Ada anak kelasan gue sendiri malah. Oh, Disa itu. Tai dia mah. Disa Rahmanin dia Tai namanya. dia. Nah, gue bercandain. Tiba-tiba suka ngechat. Wow. Tiba-tiba suka ngechat gitu Gitu. kayak pe gitu. Iya kenapa? Nggak apa-apa, cuman ngechat gitu. Nah sebenarnya kayaknya dia berharap dibales. Makanya ingat nggak pas waktu di hari guru, pas di hari guru ada yang komen, Pak Andrio orangnya friendly tapi kalau di chat balesnya lama. Oh. Nah dari situ tuh gue kalau misalnya ada bocah yang ngechat itu gue balesnya lama. Karena gue nggak mau nanti itu, tapi cuma di anak kelas 12 ya. Kalau anak kelas 11 enggak gitu, karena gue tahu bercandaan anak kelas 12 anak kelas 11 itu tahu bercandaannya. Enggak, ini cuman kalau anak kelas 12 ini rada beda nih gitu. Oh, beda nih. Iya, wah. Tahu banget Andri. Ngomongnya sama Wah, antum saha antum. baby please. Makanya gue menghindari deket sama anak kelas 12 yang cewek. Kelilipan Metro Mini apa nih ya? Coba lihat, Chan. Itu ada jurusan 69 ya kayaknya. Ada di nih. Bakal tuh. Blok M. Lo tadi naik motor ngebut. Itu dia belum bayar dah. Kayaknya Suruh bayar dulu dah. Gimana udah. Ntar di belakang bayar. Nah, dari situ gue berusaha untuk ya gue mau dibilang sombong sama anak kelas 12 nggak apa-apa dah gitu. Yang penting nggak ada kejadian kayak gitu, karena gue nggak suka banget kalau misalnya udah sampai mainnya ke tiba-tiba ntar baper, tiba-tiba Nah, ntar itu. ini tuh ribet banget tuh masalah kayak gitu tuh ntar. Enggak banget sih kayak iya, gitu, mah. makanya gue kalau temenan gue ya gue mau bercanda, tapi lu jangan masukin bercandaan gue ke dalam perasaan gitu. Gue cuma sekedar Ya, bercanda loh harus gitu. tahu lah batasannya Iya, lah. gue nggak beneran loh, nggak serius loh. Makanya sampai kemarin kan gue syuting ada teman gue juga tuh, dia kaget, Kak Andrio ternyata begini ya gitu. Maksudnya bercandaannya itu sama anak ini apa Dis kemarin Dis bilangnya Dis? Bercandaannya itu
takutnya yang dia takutin itu adalah anak si lawan bercandaan gue itu nganggapnya itu beneran. Padahal itu kan cuma bercandaan. Nah makanya mungkin gue kalau sama anak PSBT bercandanya ya begitu, karena gue ngerasa kayak ya udah lu nggak akan apa namanya sampai ke bawah ke perasaan ini. Betul. Oh gitu. Kalau orangnya santai aja. Dia kenapa sih sewot dah heran. Tahu lu. Emang mana sih lu? Baik sini lu. Emang lu diajak? Hati-hati. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Hati-hati Dis kalau pulang Dis. Hati-hati kalau ngomong. Takutnya di 168 ada mas-mas, Dis. Waduh, 168. 168. Kok ngebleng? Terus ya udah gitu deh pokoknya. Yang penting gua nggak mau. Nah, kalau gua kelas 12 tuh deketnya kayak yang cowok-cowok sekarang. Anak-anak wibu. Gue sekarang suka ngomonginnya ini anime. Waktu itu gue lagi Spice X Hunter ya, apa ya? Anime. Spy X Family. Iya, Spice X Family. Nah, gue ini nih suka ngobrolin itu tuh sama anak ini. Ternyata nyambung juga ya kalau ngomong sama anak ini anak kelas 2. Waktu itu pernah nonton beberapa episode. Tapi kalau gue nontonnya Boruto biasanya. Karena itu di Global TV tuh Boruto. Terus ternyata anak kelas 12 itu kalau masalah event-event di Jepangan gitu, wah gercep banget dia. Dari angkatannya Disa sih. Banyak yang selalu ngajakin gue, Pak, ikut kesini dong, Pak, ikut kesini dong. Gue nggak tahu ya kenapa orang yang berkacamata identik dengan wibu ya. Dari mana sih asalnya? Terus saya nonton Enggak juga. mungkin itu kali ya Pak, apa ya, kalau ibu itu misalnya dia nonton nih, terus dia suka nih sama karakter ini, dia bakal kayak ngikutin gitu loh gayanya. Nah nanti orang lain tuh bakal ngikutin kayak gitu. Oh, iya. Terus-terusan gitu. Tapi ngomong-ngomong lu ada anime yang lu suka nggak? Lu ikutin nggak? Kebetulan saya tidak suka di Jepangan. Nggak suka? Nggak suka dong. Ya di Jepangan biasa mah ya enggak ya. Tapi Dia pernah nonton kartun atau apa gitu? sering itu. Apa? SpongeBob? Apa ya? The Simpsons. Berarti, itu mah anjir. Berarti gue termasuk wibu kali ya? Waktu kecil ya, ini gue ceritain pengalaman gue waktu kecil. Yang tadi Asya bilang, biasanya kalau kita nonton anime, kartun di Jepangan, kita tuh suka ngikutin gayanya kan. Lu tau nggak ada anime dulu Tamiya? Oh, Tamiya tahu. Iya kan? Oh, itu keren banget Magnum, Sonic gitu. Iya. Nah, dulu di deket sini itu ada lintasan Tamiya namanya Bintang. Itu di gang masjid. Itu udah lama banget, kayaknya lu belum lahir dah. Kayaknya. Udah lahir Pak. Main di situ. Bintang tahu kan? Yang perempatan TGI itu dulu. Nah, gue beli nih Tamiya Magnum. Gue taruh, gue ikut lari. Itu ikut lari ya dia ya. Korban. Kan dia Tamiyanya dijalanin, kita lari tuh. Nah, di animasi kayak gitu kan. capek anjir ternyata iya mah. Iya, waktu dulu kan gue masih kecil, masih dodol-dodol banget. Kalau Tamiyanya muter gitu Bapak gimana? Nah, terus kan di jalanan Tamiya itu kan ada pembatasnya ya, biar dia bisa jalan sesuai alurnya kan. Iya. Nah, gue pernah sekali nyoba Tamiya gue jalanin di ini. Dia jalannya kemana-mana anjir. Kagak lurus. Nggak beraturan jalannya. Iya, nggak beraturan. Gue bilang, anjir kok di Tamiya bisa, kenapa dunia nyata nggak kayak gitu? Nah, terus kan di Bintang itu kan suka ada jual aksesoris ya, kayak roller, ban bajai, terus yang tadinya peleknya bannya karet jadi busa. Gue sempat nyoba tuh apa kombinasi rollernya ya yang biar dia nggak jalan lurus gitu. Apa bannya ya harus diganti ya jadi yang lebih besar belakangnya gitu. Ternyata enggak. Wah, ternyata itu ya pas gue tahu, ya itu kan cuma di kartun, di aslinya mah nggak kayak gitu. Nggak mungkin lah. Nah terus gue pernah sekali gue minggu bener-bener dari pagi sampai sore tuh ada di Bintang. Gue ngeliatin orang yang bodinya dipotong gitu pakai ban bajai doang. Rollernya yang pakai pala masjid. Wah, legend banget ya, mainnya masih pala masjid. Setahun kapan itu ya, masjid. Tapi sempat main Tamiya nggak? Sempat main. Main Tamiya? Cuman nggak lama. Mainan masa kecil yang lu pernah mainin tuh apa aja sih? Gue mainin gak ya? Kayak Batu 7. Batu 7.
Terus Tajos. Tajos yang bulat kan? Iya, yang bulat. dibanting gitu. Iya, yang dibanting yang kalau mainnya kalau nggak dibanting ditepok gitu. Iya. Terus Apalagi? Yu-Gi-Oh main nggak Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh apa tuh? Oh, kartu Yu-Gi-Oh nggak tahu ya? Yang kayak gimana? Kartu Yu-Gi-Oh gangsing. Oh, gangsing main. Gangsing yang dari kayu tapi Iya. yang bawahnya paku. Iya, Lu main pernah tuh. nggak keinjek gangsingnya? Pernah Gua pernah anjir ke kaki anjir. sakit lu. Tembus kaki gua. Iya. Pakunya. Dikit. Hah? Ya udah hilang bolongannya, Wah, tapi nggak berdarah kaki Laki-laki gua. itu dulu Set, laki-laki itu dulu kaki robek hal biasa. main di got pernah nggak? Gua ngubek sawah. Nyari apa namanya? Oh, ini kalau ngomong seru nih. Apa? Jadi kan waktu ya umur 5 tahun apa 6 tahun lah kan. Heeh. Temen saya ngajakin sawah, ayo ke sawah. Emang di sini ada sawah? Ada di Impres dulu masih ada sawah kan. Oh, di Impres masih ada sawah. Main tuh ke sawah kan. Ya itu mau main ke sawah mau nyari pisang apa gitu kan. Nyari apa? Pisang. Iya, sana masih kebun. Kebun apa sawah? Nggak tahu kebun atau sawah ya, pokoknya ada padinya juga. Heeh. Main, nah ada pemancingan, temen saya masih iseng kan. Masuk yuk, masuk kan. Orang lagi pada mancing, jebur kita rame-rame. Serius. Tapi itu kolam ikan atau memang Kolam pemancingan. Kolam pemancingan? Iya. Lu dodol itu namanya. 10 orang nyebur, orang sampetin batu bapak-bapak. Main gitu. Tapi pernah mancing nggak, Chat? Kayaknya waktu itu ada yang pernah mancing dah. Sering Nah, saya. Mancing. Nah, kalau di pemancingan itu kalau kita mancing dapat ikannya boleh kita bawa pulang nggak sih? Tergantung kalau kita mancing harian, kita bisa bawa pulang ikan. Cuma kalau ada yang lomba galatama itu kita enggak. Oh. Iya. Nah, kalau mancing itu bayar nggak? Bayar, ada yang bayar, ada yang liaran. Ikannya tuh kadang di kilo ini, terus misalnya mau ambil segini, ntar dibayar sama dia. Ya itu namanya mancing kiloan. Karena mancing itu ada 3, mancing kiloan, mancing harian, mancing galatama. Nah, kalau mancing kiloan itu kita bayar sesuai sama. Kiloan yang mau kita ambil. Kita mau ngambil ikannya berapa kilo nih? Tapi misalnya kita mau ambil semua gitu. Bisa aja. Bisa. Oh, kalau Kita yang, tinggal dihitung ntar per kilonya berapa. kalau yang mancing harian, Ya sepuasnya kita contoh nih bayar 50.000 dapat 2 joran. Cuma Dua joran itu apa? 2 pancingan. ah. Ya udah seharian. Nah, dah tuh. maksudnya 2 pancingan itu pancingannya dapat 2. Iya, cuma kita bawa sendiri. Apa namanya? Kayu. Apa tuh? Real. Bukan. Kan kalau kita mancing itu ada makanannya tuh. Iya, umpannya. Iya, umpan. Umpannya ada juga situ tersedia. Umpannya dari kita atau kita bawa sendiri atau? Bebas, ada yang dari kolam ada yang nyediain atau kita mau nyari sendiri umpannya. Nah, kalau yang harian itu, misalnya kita dapat ikan 10, itu 10-10-nya boleh kita bawa Iya, pulang? boleh bawa pulang. Kalau harian kayak gitu. Oh, Kalau tapi galatama waktunya nggak enggak. dibatasin? Enggak. Bebas? Seharian. Pokoknya dari pagi ketemu malam bisa. Nah, pertanyaan gue tuh kadang gue suka mikir, orang itu suka lama-lama di tempat pemancingan itu ngapain sih? Refreshing. Enggak, iya refreshing itu apa? Enak nungguin tuh di kolam itu enak sumpah. Kita mancing nih. Ya kan? Terus sambil makan Indomie, minum kopi, nih ngeliatin air, terus Aisyah pernah? Hah? Pernah. Seriusan? ngeliatin orang nangkep ikan gitu seru sumpah. Pernah sampai yang itu kan berat ya, ada gitu pernah dapat yang kayak berat gitu, itu hampir kayak pengen jatuh, udah sampai Ke bawah pengen ikan. lepas, Oh. ditangkap duluan gitu loh. Enggak, tapi Aisyah pernah mancing? Pernah. Bisa mancing? Bisa. Kalau misalnya dimancing tuh isinya dilepas dulu tuh. Bukan mancing yang di pasar malam Iya, kan? enggak dong. Enggak kayak Gimana kalau tapi? kalau Oh, mancing Asia, doang. kalau Asia enggak, kayak gue nggak expect ya kalau Asia pernah mancing, tapi kalau lu kan ya oke lah gitu Iyalah. laki-laki. Ini cewek Asia Gokil berarti mancing. dia angler. Tapi dulu tuh hoki mulu tau. Maksudnya kayak Nggak, mancing sendiri atau diajak sama bokap atau tetangga, sama kakak, sama teman. Temennya gokil juga. dia tuh sama keluarganya. Jadi tuh Oh. dulu tuh kita kayak berduaan. Jadi tuh tapi temennya udah mantan kan? Apa? Udah mantan. Udah. Oh iya berarti cowoknya dulu. Udah, iya, udah udah. Iya udah. Jadi mantan temen gitu loh. Enggak mantan pacar. Mantan temen nggak ada. Nggak ada, temen tuh nggak ada mantan. Mantan pacar. Kayak sahabat gitu lah dulu tuh. Iya kayak gitu terus berduaan terus sering diajak sama keluarganya jalan Oh. mancing tuh sering banget dulu. Tapi pernah bawa pulang ikannya? Ya sering. Terus Setiap mancing bawa. nyokap bilang apa? Mama aku bawa ikan gitu. Dia mah senang aja. Ya dimasak gitu. Seru. Oh, tapi lu punya pancingan? Banyak. Hah? Banyak. Gue pengen deh kapan-kapan sekali mancing kayak apa Ayo, sih ntar malam. rasanya? Ah gila lu. Tapi malam, kalau mancing itu paling enak pas kapan? Pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam. Pagi sih. Karena ikan lagi lapar kan. Ikannya lagi lapar. Kalau siang kan ikan kena air panas. Di air kan panas. Tapi kan banget hawanya matahari. jadi panas dong berarti kita lagi mancingnya. Seru aja sih. Tapi sering mancing. Sering. Terakhir mancing kapan?
Kalau gue tuh seringnya mancing keributan, jadi banyak orang yang gak suka sama gue. Seminggu yang lalu lah terakhir mancing. Tapi berantem nggak? Enggak. Oh enggak, ada. gue belum sampai berantem sih gue. Cuma saya Pak mancing ributan mah. Dia mah menakar ribut mulu petarung dia. Iya dia kecil-kecil gitu, lihat aja tuh. Lihat tuh. Udah kecil-kecil tuh, ada yang gede tuh dia. Iya ada yang gede, ada yang berdiri kadang nih, tekad. Tekadnya selalu berdiri Tiang tegak. agama, Iya, berdiri tiang tegak. agama, berdiri tegak. Oh begitu mancing, gue baru tahu. Makanya ini tuh sebenarnya masalah mancing ini tuh pertanyaan yang pengen gue tanyakan ke orang yang suka mancing, dan ternyata lu suka mancing ya? Suka dong. Asia juga suka mancing, aturan waktu itu gue tanya-tanya aja ke lu mancing itu gimana. Kalau misalnya kita nggak punya pancingan tapi kita mau mancing, di situ disediain sewa. Ada yang nyewa. Berapa biasanya? Tergantung joran yang kita mau. Joran itu apa sih? Joran itu yang panjangnya joran. Yang pancing. Yang panjangnya, yang buat narik-nariknya. Iya. Oh, itu itu- namanya joran. Nah, itu buat namanya motor joran. namanya reel. Oh, gitu tuh beda-beda berarti. Beda. Berarti dia itu modelnya kayak bisa bongkar pasang. Iya, kayak Lego lah. Oh, gitu. Ada yang ini nggak kan? Gue nggak tahu ya kalau orang mancing abis digulung nanti sama dia dilepas lagi surr gitu lagi, ntar digulung lagi, ntar lepas lagi surr. Layangan itu. Itu kenapa ya? Enggak pernah gue liat. Gue kan pernah nonton di Trans 7 tuh. Oh, kalau ada mancing kalau mania. itu di laut karena kan Iya. ikannya gede kan. Kan dia digini terus sama dia dilepas lagi gitu, ntar sama dia diginiin Iya, lagi. karena kan tadi kan ditarik lagi. ikannya kan gede kan. Hah? Jadi otomatis kan benang itu kan ngelus sama ikan. Nah, benang itu kuat banget ya berarti ya? Dia ada yang bisa kuat sampai 50 kilo. Nah, berarti benang itu juga ada, lu butuhnya yang berapa ini gitu? Ya, main yang berapa kilo nih. Oh, gitu. Terus, ini banyak nih pertanyaan masalah mancing nih, kayaknya seru juga nih. Mancing. Berarti kalau misalnya kita sewa jorannya itu yang panjang sama reelnya itu yang rada kuat, itu beda lagi harganya? Beda lagi. Ada yang dari 150.000 apa kalau Buset, gue pikir mah cuma 20.000. Woi, kata siapa? Karena 30.000. joran itu mahal. Oh, kalau misalnya patah kita ganti? Iya lah. Tapi pernah ada kejadian patah nggak? Belum pernah. Oh, belum pernah. Karena setahu saya joran itu kuat-kuat semua. Karena ada yang dari fiber, ada yang dari karbon. Iya. Oh iya, soalnya gue pernah lihat sampai kadang sampai nengkuk Ya, begini basic nih. kalau gitu karbon. Oh, gitu. Wah, anjir. Tapi lu punya pancingan senarnya itu apa sih sebutnya kalau benangnya itu? Iya, benang. Benang. Iya, benang. Berapa kuat dia? Itu gue punya yang dari yang bawah 5 kilo, 10 kilo, 20. Oh, itu harganya beda-beda. Dia Beda-beda. panjangnya apa suka-suka kita panjangnya atau emang ada aturan panjangnya sih cuma berapa meter Dia gitu? biasanya dari reelnya. Iya, reelnya itu. Ya, ada yang cuma nampung 10 meter, ada yang cuma nampung Oh, 5 meter. gitu. Yang baru itu apa ya? 6.000 berapa ya? Waktu itu kayaknya gue 6.700. 700 ya? Kayaknya waktu itu gue sempat lihat rilisnya ada apa? APS-C gila tuh. APS-C yang bisa bersaing dengan full frame ya? Gila itu. Orang 120 yang biasa full HD, Hmm. yang 4K-nya aja bisa 60 FPS. Gila, itu gue pengen ya. Dia sama kayak Fujifilm. Fujifilm kan nggak ada yang full frame. Iya, Fujifilm nggak ada yang full frame. Dia APS-C semua, tapi ya APS-nya APS-nya gila-gila dia, semua. Kameranya aja yang APS-C mahal. ST1 Ya, makanya pengennya sih punya bisnis dulu gitu. Kalau misalnya cuman bisa juga beli anak. Anak di bawah umur. Yuk lanjut ke pemancingan lah. Oh iya, udah record. Jauh banget ini Dis, kita. kita jual beli anak itu aja, Dis. Jadi ntar kita ambil anak-anak di lampu merah, kita jual. Ini depan kita ada. Jangan, kalau ini aset gue ini. Oh, saya kan bisa dijadiin dulu. Jangan. Sudah aset. kerja. Kalau yang baju hitam yang di tengah tuh nggak apa-apa. Apa itu mah? Bisa Ginjalnya. bicara di belakangnya. Ah, udah rusak ginjalnya jangan. Ah, udah rusak. Dia sering meminum minuman keras, narkotika dia make dia. Oh, pantesan kurus ya. Iya. Lihat deh, perhatiin. Sering obat. Ya, iyalah. Perhatiin deh. Tuh. Matanya tuh kan dia udah kocok-kocok mata. Biasanya kalau orang pakai narkoba tuh suka kocok-kocok mata sama pegang hidung gini-gini deh. Juga begini. Udah gitu kalau orang pakai narkoba tuh malas Salah mulu gua kayaknya mau malas gimana. mandi gitu. Iya, biasa oh, dia orang malas pakai mandi ya? pakai Nih, narkoba. salah nih. Biasanya kalau bapaknya penjual kalau itu bapaknya tuh suka bawa HT di belakangnya tuh. Sebenarnya jagain anaknya. Biasanya begitu. Tapi anaknya ternyata sengaja dia sekolah di Jakarta. Sengaja. Bapaknya di Bogor. Biar nggak ketahuan. Bener. Kayak gitu tuh. Emang Lihatnya itu. emang pembangkang dia. Kok ini kita jadi insert ya? Padahal toxic deh. Terus ngomongin apa lagi kita ya? Mancing belum beres. Udah beres mancing ya. Gue udah tahu semuanya. Politik dong. Aduh, politik. Nah. Buta dah tuh kalau politik tuh. Hah? Kalau politik sih kurang gitu tuh. Dia sih sebenarnya yang paham. Mobil. Bagus kok mobil gak sih? Enggak ya? Enggak. Motor.
Saya sukanya salah. Cut ya. Editor siapa sih, Bapak kan? Iya. Cut. Cut. Takut Boleh, saya. boleh. Ntar nonton lagi. Oh iya. Soalnya Dira ada 2 nih. Dira di anak kelas- MM. Iya, Dira anak MM sama Nadira. Iya. Gitu. Akhirnya Irsyad udah kelas 12 dan mau wisuda. Oh, iya. Udah nggak ada lagi nanti teman gue yang buat matiin lampu. Nanti lah, mandiri aja kita. CNI. Gimana caranya? Siapa yang harus gue latih lagi supaya bisa bikin kejutan-kejutan kayaknya. Tapi kalau dari tahun sebenarnya kalau dari tahun ke tahun kayak gitu konsepnya nggak apa-apa karena kan orangnya beda-beda nih. Cuman biasanya openingnya nih video-video ininya nih yang harus berubah nih. Aib semua tuh, yakin gue. Nah, gue minta tolong dong sama lu ntar kirimin aib gitu anak. Pesepet gitu. Ada sih, ada. Banyak kan? Cari aja di IG-nya. Emang ada? PSPT Gue tidur. nggak main IG. PSPT tidur ada. Oh, ada. Kayaknya gue. Itu isinya aib-aib. Ini deh. Weh, ini bahaya itu, man. Wah, ini bahaya banget kan? Bahaya, orang ganteng. Itu orang ganteng. Ganteng yang biasa di atas rumah. Ya, besok udah lulus. Iya. Pak Irsyad, gue udah nggak ada yang deket lagi nih sama anak pesepeta nih. Iya. Banyak, Ya, Pak. tinggal kalian doang. Paling gue nanti deketnya sama Asya sama Saila. Kan banyak penerus yang lain. Ya penerusnya mah buat jurusan pesepeta itu. Dulu kita tuh bisa deket gara-gara apa ya, Sat ya? Oh, saya deket itu Kita tuh deket gara-gara apa ya bisa? O2SN. Aduh. FL2SN. Iya, FL2SN. Kita tuh bisa sedekat nadi gini, itu kenapa ya? Wih, deket nadi jantung. Apa Kita ya? tuh bisa semesra ini Oh gitu. iya, mesra. Gue takut, mama. Dulu tuh ya pertama gara-gara tablet tambah darah. Ya. Iklan itu iklan yang dibikin sama orang sebelumnya tiba-tiba direvisi dan tiba-tiba gue kena batunya tiba-tiba suruh dirombak lagi dan orangnya suruh lu tau nggak waktu pertama kali orang itu ngecat gue adalah dia itu minta rombak hasil editannya bukan minta rombak syutingannya. Syutingannya ya dia bilang oke nggak apa-apa gitu Yeah. cuman editannya dirombak dong. Nah waktu itu kan yang megang editannya gue nggak tahu tuh siapa. Gue minta waktu itu gue sempat ngecat salah satu juga saya minta orang yang ngedit ini siapa gitu. Nah kalau nggak salah waktu itu gue dikasih ke si Dira ini nih. Nah tapi si Dira ini katanya dia nggak megang. Berarti salah orang. Nah salah orang. Nah terus karena gue ada dikejar-kejar waktu itu gue cuma dikasih 3 hari deh kalau nggak salah buat ngelanjutin tablet tambah darah itu. Akhirnya gue syuting lagi mau nggak mau kan tuh syuting lagi tablet tambah darah untuk iklan puskesmas. Nah dari situ tuh terus gue deket sama Wiriwir. Terus kita jajan ya kan di mana namanya di Bogor. Bogor. Salah ya? Palembang. Oh iya, paling waktu itu kita. Salah. Asal jemputnya lagi menurut gua, sialan. Kenapa Palembang? Enggak. Untung Jijang enggak ada ya? Untung Jijang enggak ada ya? Ja, Palembang ada apa, Ja? Pempek. Iya, Iya betul sih, itu. benar. Yaudah. Iya Thank you, bro. Gara-gara itu ya. Terus kelas 11 itu kita sama sekali nggak ada ngerjain apa-apa ya? Enggak ada. Baru-baru ini ya yang kalian suka bikin sinema gabut. Iya. Terus mau bikin film apa? 3 Ego ya. Terakhir kita nongkrong itu pas waktu itu sama Gusti ya di rumah Disa ya. Iya. Yang ada Kemal ada- Palevi. Iya. Enggak jelas. Ya kan? Makanya gue sebenarnya di satu sisi gue ngerasa kalau memang waktu itu ya gue ngerasanya di acara seperti itu lu jangan menurunkan anak yang untuk belajar karena itu acaranya sakral loh. Sakral banget. Setahun sekali. Selama 3 tahun Iya. mereka tuh cuma ngerasain itu. Dan- Kalau memang lu mau menurunkan orang di acara yang sakral, turunkan dia yang ya Profesional. secara
secara pembelajaran dia udah lama megang kamera. Iya. Dia tahu bagaimana cara mengambil gambar. Benar. Itu bukan tempat anak belajar. Kalau Betul. memang mau menjadikan anak belajar ya ketika event classmeet, event ada misalnya doa bersama, ada kegiatan senam, ya biarkan itu untuk mereka belajar gitu. Bagaimana cara mengambil momen, bagaimana cara mengambil gambar orang. Itu tempat belajar. Tapi di acara sakral begini itu bukan tempat belajar, tapi ya kadang ada orang yang suka pemahamannya itu beda. Soalnya gue pernah ngomong sama salah satu guru, dan itu guru dulu juga sebenarnya. Ada orang yang dia ngerasa bahwa orang itu dikasih tahu begini nggak bisa, dia punya pemahamannya sendiri gitu. Nah, si orang ini nih profesional nih buat gue orang ini profesional. Yeah. Tapi dikasih tahu nggak bisa. Ya udah dia bilang, ya udah lu jalanin aja yang buat lo mau begitu gitu. Nah, gue nggak tahu tuh di situ tuh bagaimana percakapan antara mereka berdua, mereka bertiga, mereka berempat tuh gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue sebagai seorang yang pernah syuting sama Bang Heri De Vretes, pernah syuting bikin iklan juga. Itu tuh bukan tempat belajar kalau udah kayak gitu. Itu tuh udah masuknya ke profesional gitu. Bener. Wisuda, nikahan, wedding, Nggak sembarangan. Nggak sembarangan orang. Dan mungkin kenapa salah satu guru lu pernah jadi ngajar di 32 ya mungkin salah satunya itu karena nggak mungkin kan lu ngajarin orang ya lu aja masih belajar, pasti ada pertimbangan tertentu kan kenapa akhirnya lu ngajar di 32 kan. Iya. Gitu sebenarnya. Ya sebenarnya harusnya kalian tuh udah tahu sih sebenarnya paham-pahaman gitu. Karena gue tuh sebenarnya juga tertarik pas lu dibilang si Irsad saya ajak tuh gitu ngajar ini. Nah gue tuh sempet gali tuh gimana caranya kok bisa masuk ke situ. Gue pengen gitu. Kadang sekali-sekali dong ajak saya gitu. Boleh deh nanti kalau misalnya lagi kosong saya calling gitu, mampir saya calling gitu. Pengen sebenarnya gue. Cuman ya begitulah. Nanti ternyata udah nggak berjalan ya. Karena satu dan lain hal. Betul. Ya udah. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup tutup pintu ini. Acara nikahan ini? Oh ya, acara nikahan. Ini bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Sunatan. Oh, sunatan. Siapa yang disunat? Oh, no. Nah, Itu dia. Itu kan dia lagi nikah sama nikah dua perempuan sekaligus. Woi, jangan. Enggak apa-apa kan, Ja? Ikhlas kan? Cari lagi sih, Ja. Cari lagi sih. Wey. Kapan lagi dapat 2? Iya. Wey. Buy one get one. Free. Oke, itu aja sampai podcast hari ini. Yap. Oke. Oke. Sampai jumpa di acara Kobe Junior Woi, selanjutnya. TBA. Iya, TBA. Dia susah loh. Soalnya dia sibuk, guys. Jadi ya, bye-bye. Yoi.